Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 877 sampai dengan 879. O Yesus yang tersembunyi dalam hosti, guruku yang manis dan sahabatku yang setia. Betapa bahagianya jiwaku memiliki seorang sahabat yang selalu menyertai aku. Aku tidak merasa sendirian meskipun aku berada dalam pengasingan. Yesus Ekaristi, kita saling mengenal, ini sudah cukup bagiku. 12 Januari 1937. Hari ini, ketika dokter melakukan pemeriksaan keliling, ia mengunjungi aku. Agaknya ia tidak senang melihat keadaanku. Tentu saja aku menderita lebih berat, dan suhu tubuhku naik cukup mencolok. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa aku tidak boleh turun untuk menyambut komuni kudus sampai suhu tubuhku menjadi normal. Aku berkata, "Baik," meskipun rasa sakit mencekam hatiku. Tetapi aku berkata bahwa kalau aku tidak demam, aku akan pergi. Ia setuju. Ketika dokter pergi, aku berkata kepada Tuhan, "Yesus, sekarang terserah kepadamu. Apakah aku akan pergi atau tidak?" Dan aku tidak berpikir mengenai hal itu lagi, meskipun gagasan ini terus mengganggu pikiranku. Aku tidak boleh memiliki Yesus. Tidak, itu tidak mungkin. Dan tidak hanya satu kali, tetapi selama beberapa hari sampai suhu badanku turun. Tetapi pada petang hari, aku berkata kepada Tuhan, "Yesus, kalau komuniku menyenangkan hatimu, dengan rendah hati aku mohon, berikanlah agar besok pagi suhu tubuhku normal." Pada pagi hari ketika aku mengukur suhu tubuhku, aku berpikir dalam hati, kalaupun suhu tubuhku 1 derajat di atas normal, aku tidak akan bangun, sebab itu akan bertentangan dengan ketaatan. Tetapi ketika aku memperhatikan termometer, tidak ada demam 1 derajat pun. Seketika itu juga aku melompat berdiri dan pergi ke komuni kudus. Ketika dokter datang dan aku memberitahukan kepadanya bahwa aku tidak memiliki demam 1 derajat pun, dan dengan demikian sudah pergi menyambut komuni kudus, ia sangat heran. Aku mohon kepadanya untuk tidak mempersulit aku pergi ke komuni kudus, karena hal itu akan menghambat proses penyembuhan. Dokter menjawab, "Demi damai hati nurani dan sekaligus untuk menghindari kesulitan untuk dirimu sendiri, Suster, marilah kita membuat kesepakatan berikut. Kalau cuaca baik dan tidak hujan, dan suster merasa sehat, maka silakan pergi. Tetapi suster harus menimbang masalah ini sesuai dengan hati nurani suster." Kesepakatan itu membuat aku sangat bahagia bahwa dokter itu sedemikian bijaksana demi aku. Ya Yesus, aku tahu bahwa aku telah melakukan
apapun yang diserahkan padaku. Kini aku menyerahkan diri kepadamu dan hatiku merasa sangat damai. Hari ini aku melihat Pastor Andras sedang merayakan misa kudus. Sebelum pengangkatan hosti dan doa syukur agung, aku melihat bayi Yesus dengan tangannya terentang, dan ia sangat berseri-seri. Sesaat kemudian, aku tidak melihat apa-apa lagi. Aku berada di kamarku dan aku terus memanjatkan doa syukur. Tetapi kemudian, aku berpikir dalam hati, mengapa bayi Yesus itu begitu senang? Tidak selalu ia seceria itu tatkala aku melihatnya. Kemudian aku mendengar kata-kata ini dalam hatiku. Aku merasa sangat nyaman tinggal di dalam hatinya. Dan aku sama sekali tidak heran akan hal ini. Sebab aku tahu hatinya sangat mencintai Yesus. Yesus, Engkau andalanku.